Ya, selamat sore pemirsa. Hari ini hari Kamis 16 Januari 2025, malam menjelang malam ke-17 bulan Rajab 1446 Hijriah. Sore ini alhamdulillah cuacanya cerah berawan. Ya, cerah berawan, mudah-mudahan nggak hujan. Nah, kalau hujan repot nanti. Iya. Hari ini hari Kamis 16, udah ya tadi. Ya nggak apa-apa. Hari ini hari Kamis 16 Januari tahun 2025, ya. Ya, gak kerasa kita bentar lagi sudah memasuki 10 malam terakhir di bulan Rajab 1446 Hijriah. Ya. Ini cuacanya agak sedikit berangin ya. Agak sedikit berangin. Tapi ini kalau kita lihat ini cuaca ya cerah berawan ya. Di Jakarta ya. Sore ini kita ngobrol random aja ya teman-teman ya, nggak satu topik yang dibahas gitu ya, tapi kalau untuk menyimpulkan apa yang saya bahas kemarin tentang apa yang dihujah oleh mama saya kemarin, ada kerudung akhwat ini jatuh, punya siapa ini, coba kita pinggirkan dulu deh. Mudah-mudahan segera ada pemiliknya ya, kerudungnya tadi. Kalau ada pemiliknya segera diambil, kalau enggak ya lebih baik kita sumbangkan aja lah ke panti asuhan, jadinya lebih bermunasabah. Oh, ini tanah sebelah udah laku ya, soalnya nomor teleponnya sudah tidak ada. Ya syukurlah kalau udah laku gitu ya, alhamdulillah. Karena jujur tadinya saya tuh ngincer tanah yang di situ ya, saya kan berpikir ya, kalau saya masih tinggal di sini ya buat apa juga gitu ya, mendingan upgrade aja rumah gitu kan. Karena saya juga gak terlalu butuh rumah yang gede-gede banget gitu loh. Ya paling rumah gede-gede banget tuh buat nampung mobil, karena untuk koleksi mobil gitu kan. Cuman kalau udah di sini tuh rasanya kayak bawaannya udah mulai rada males gitu loh. Karena satu, ya kita tahu sendirilah, pengurus RW rukun warga yang sekarang ini ya kalau boleh saya bilang korup ya, korupnya luar biasa gitu loh. Korupnya korup luar biasa, satu. Yang kedua, otoritarian itu gak suka dikritik ya, gak suka dikritik dan suka merasa paling sendiri lah, paling berkuasa sendiri, paling benar sendiri gitu. Palesnya tuh itu. Dan yang ketiga tuh gak ada demokrasi ya sama sekali. Terakhir aja nih pemilihan ketua RW ini gak ada calon-calon yang diperbukakan kepada publik, pada warga. Terus juga kita gak milih langsung gitu kan, tapi kayak semacam lewat, kalau di Pilpres Amerika tuh Electoral College, ada dewan pemilihnya, bukan lewat popular vote atau suara terbanyak gitu kan. Dan proses pencalonannya juga nggak jelas. Jadi saya pikir ya there will be a time gitu ya, that saya akan pindah dari sini ya. There will be a time and the time will come ya.
gitu loh. Karena saya males aja gitu loh ngelihat pucuk pimpinan RW sini yang memang rada korup sih, kalau saya boleh bilang. Rada korup banget gitu. Bukan korupsi, korup gitu loh. Corrupt, bukan corruption. Saya nggak bicara tentang corruption di sini. Saya hanya bicara tentang korupnya saja gitu loh. Beda. Kalau corrupt itu kan atau korup itu kan artinya perbuatan tidak jujur. Ya, perbuatan tidak jujur yang menggunakan kesewenang-wenangan demi mendapatkan jabatan atau keuntungan pribadi. Tapi kalau korupsi, ya, itu baru penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan kekuasaan untuk dapat jabatan dan untuk dapat duit. Itu. Jadi beda antara korup dan korupsi, antara corrupt dan corruption menurut Oxford dan menurut Cambridge. Itu beda, teman-teman. Kan yang sama di sini kan korup, kan korupsi. Ini nggak bisa dong main asal tuduh gitu aja. Sebenarnya there will be a time gitu loh. Nah, cuman gini teman-teman, ya, saya lagi nyari enaknya di mana. Soalnya gini, ya, saya ini kan pertama, saya ini lahirnya di Jakarta, teman-teman. Sebagian besar hidup saya tuh di Jakarta. Saya lahir di Jakarta Barat, di Kebonjeruk, menghabiskan sebagian besar hidup saya di Jakarta Selatan. Awal hidup saya tuh sebenarnya gini, saya mau cerita lagi ya. Awal hidup saya tuh gak dimulai dari sini, gak dimulai dari Jakarta Selatan, teman-teman. Awal hidup saya tuh saya mulai dari Pamulang. Pamulang yang dulu ada di Provinsi Jawa Barat, yang sejak tahun 2000 bulan Juli apa Oktober gitu ya, itu menjadi provinsi sendiri, namanya Provinsi Banten. Dulu Pamulang itu merupakan bagian dari kota Tangerang, sebelum akhirnya tahun 2008 masuk menjadi bagian dari kota Tangerang Selatan, karena kan dimekarkan dari kota Tangerang, ya kan. Dulu kota Tangerang tuh luas loh, sampai sini, sampai Pondok Aren sini batasnya kota Tangerang itu. Batas paling selatan dari kota Tangerang itu dulu ini Pondok Aren, ya, sampai ke utara, ke daerah Benda situ, ya, daerah Benda, daerah dimana Bandara Soekarno-Hatta itu berada dan berbatasan dengan daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, dulu luas kota Tangerang itu, luas banget, sampai ke wilayah timur. Ya, kalau wilayah timurnya Tangerang itu udah Karawaci ke sana, ke arah mana? Balaraja, ke daerah Kabupaten Tangerang, ya, Kabupaten Tangerang. Arah barat, ya, arah baratnya kota Tangerang itu, ya, adalah yang mengarah ke Kebonjeruk, ya, mengarah ke Kebonjeruk. Tanah Poris. Poris itu ada di Tangerang Barat, teman-teman. Terminal Poris Plawot itu ada di sebelah baratnya kota Tangerang, teman-teman. Gitu. Jadi dulu kota Tangerang itu luas banget, sampai akhirnya dimekarin tahun 2008 jadi Tangerang Selatan. Nah, Pamulang tempat saya tinggal dulu sama 7 tahun itu masuk ke sana. Pamulang, Serpong, Pondok Aren, ya, masuk ke Tangsel, itu. Sampai sekarang
baru kota Tangerang Selatan ini yang mekar dari kota Tangerang. Kemudian saya ikut dalam satu acara, satu kegiatan kan, lewatin tuh daerah apalah, tau lah gitu, mengarah ke Parung Panjang. Di situ ada panduk, ada seruan untuk dibentuk kota Tangerang Tengah. Saya bilang, wah ini pemekaran lagi, duit lagi, birokrasi lagi gitu. Sebenarnya kota Tangerang itu, waduh, jauh, luas banget tuh dari Jakarta. Bayangin, kota Tangerang Selatan aja luasnya seberapa? Kota Tangerang Selatan aja luasnya seberapa gitu loh. Dan antara satu ke tempat lain itu jauhnya kerasa cuy. Dari Pondok Aren ke Bandara Suta itu jauhnya lumayan cuy, kerasa gitu loh. Walaupun udah ada jalan tol. Tapi kan jalan tolnya adalah hak punyanya Jakarta. Ya. Kalau mau lebih ini lagi, dari Ciledug, Tangsel tembus lewat Kebonjeruk, lewat Joglo, lewat Kebonjeruk, masuk tol. Itu kan udah kerasa tuh, dari Ciledug ke Benda tuh daerah Bandara Suta. Kan kerasa banget jauhnya guys, gitu loh. Jadi bayangin deh, kota Tangerang Selatan aja udah luasnya gak karuan gitu. Apalagi kalau dulu kota Tangerangnya aja itu luas banget teman-teman. Karena Banten juga provinsi yang luas, gitu loh. Banten itu juga provinsi yang tergolong luas teman-teman. Banten itu kan dulu bagian provinsi Jawa Barat. Jawa Barat itu kan dulu luas banget cuy, luas banget. Ya, Anda bayangin sebelum tahun 2000 ya, Jawa Barat itu spawn dari paling barat Cilegon sampai paling timur di Banjar Patroman kalau kata orang, biar membedakan dengan Banjarnegara di Jawa Tengah. Sampai ke Banjar Patroman, Anda bayangin itu, sampai ke paling timur, paling ujung baratnya Cilegon, Pandeglang gitu ya. Cilegon, Pandeglang, spawn sampai paling timur. Paling timur itu Banjar Patroman sama Cirebon. Itu kota paling timur di di provinsi Jawa Barat. Jawa Barat Utara paling timurnya Cirebon, Jawa Barat paling selatan ujungnya Banjar Patroman. Atau Banjar aja, tapi Banjar Patroman itu tambahan biar membedakan dengan Banjarnegara di Jawa Tengah gitu. Kan perbatasannya dengan itu. Kalau Cirebon perbatasannya dengan Kabupaten Brebes. Ya gak lama sih masuk kotanya juga. Brebes, kota paling barat Jawa Tengah itu di utara Brebes. Kalau selatan Banjarnegara gitu. Kota paling baratnya dari provinsi Jawa Tengah. Kalau paling timurnya Jawa Tengah itu saya cuma tahu selatannya. Blora, Cepu, Kabupaten Blora, ibu kotanya Cepu. Itu kota paling timur di Jawa Tengah, di selatan. Kalau utaranya saya tidak begitu hafal ya. Nanti lewat Lamongan. Kota paling barat di Jawa Timur di sebelah selatan. Kalau sebelah utaranya saya minta maaf tidak hafal ya. Koreksi kalau salah ya. Nah, saya gedenya tuh di Banten, teman, di Jawa Barat. Awal mula hidup saya tuh
di dua provinsi ini, di Jawa Barat dan di Banten. Dan sempat pulang kampung, dan sejak 2003 menetap di sini di Bui Bintaro Permai, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dari saya kelas 3 SD sampai hari ini. Jadi total sudah 22 tahun saya menjadi warga Bumi Bintaro Permai, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, dan menyaksikan banyak sekali perubahan di kawasan Bintaro ini, dan juga di kawasan Pondok Aren, ya. Saya menyaksikan benar perubahannya selama 22 tahun saya tinggal di sini. 22 tahun itu bukan waktu yang sebentar loh, teman-teman. Awalnya saya tinggal di sana tuh, di Jalan Puspita, sama di rumah Om, adik Mama. Di rumah yang saya tempati sekarang, kami tempati sekarang, itu dari 2004. Saya kelas 4 SD. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Jadi saya pertama masuk sini 2003, teman-teman. Dan saya jauh lebih tahu perkembangan dari tempat ini, gitu loh. Walau ada yang lebih senior yang sudah di sini dari tahun 90-an, 80-an gitu ya. Itu rumah om saya itu aslinya rumah yang dibeli orang tuanya om dan mama saya itu, kakek nenek saya dari mama itu, dari sejak tahun 1988. Ya, dari sejak tahun 1988 rumahnya itu. Saya kesini udah dari kecil, teman-teman. Waktu masih tinggal di Pamulang. Waktu itu paling sering lewat pasar Ciputat, karena nggak ada jalur lain pada waktu itu, malah lewat sono doang, salah satunya. Kalau sekarang kan ke Pamulang ada jalan tol, ada apa? Nggak harus lewat Ciputat, lewat tol bisa. Kalau dulu kan cuma lewat Ciputat, belum ada tol, ya kan? Tolnya nanti panjang sampai tembusnya ujung-ujungnya tahun di Merak. Yes, di Merak ujung-ujungnya. Bisa tembus Merak itu nanti tolnya. Bakal lebih singkat lagi perjalanannya, karena selama ini kan kita kalau ke Merak itu kan lewatnya Jor. Jor tembus ke apa? Tol yang Tol Merak ke Bonjol yang lewat Karawaci itu. Nah, dengan lewat sini nanti, lewat Pondok Aren itu, mungkin akan lebih singkat lagi waktu tempuhnya. Mungkin kalau ditembusin sampai ke Merak tolnya kan lumayan. Saya lupa bawa headset, apa. Jadi gitu, teman-teman, ya. Nah, pertanyaan saya tuh gini, ya, kalau pindah enak mana gitu loh. Saya lagi nyari aja. Kalau nggak di sekitaran Banten, ya, sekitaran Tangsel atau Tangerang kota, ya ke Jawa Barat. Cuma Jabarnya mana, saya belum tahu. Basically saya tuh suka dengan gunung, teman-teman. Saya kurang suka dengan pantai. Ya, saya kurang suka dengan pantai karena kecilnya saya itu sering dibawa almarhum papa sama mama nginep di puncak, di Cipanas lebih tepatnya, di Hotel Sangga Buana. Dulu itu tapi zaman almarhum papa saya masih ada. Ya, pengen rasanya nostalgia lagi loh. Tiap Sabtu Minggu kita nginep di sana. Makan kendalanya gini, teman-teman, ya. Satu,
mama saya kan udah nikah lagi sama ayah sambung saya. Saya dapat adik lagi, ya kan. Nah, adik saya ini kan masih sekolah kalau kondisinya sekarang. Dan bentar lagi juga mau masuk kuliah. Kita kan nggak tahu kuliahnya di mana. Kalau modelan kayak saya kuliah di UT kan bisa lebih nyantai gitu kan. Jadi enak. Kita bisa ke sana itu dari hari Kamis malam udah berangkat. Karena aduh, puncak sekarang beda dengan puncak zaman saya kecil dulu. Puncak sekarang nauzubillah ramenya. Aduh ampun ya. Nauzubillah. Bukan, kenapa saya katakan nauzubillah? Karena udah rame, gak ada upaya untuk apa ya istilahnya ya, upaya untuk apa, mencari solusi bagaimana keramaian itu bisa terurai gitu. Akibatnya kan orang mencari jalan pintas, bayar joki kan. Udah bayar joki mahal-mahal, nggak murah cuy. Udah bayar joki mahal-mahal, tembus lagi ke jalan utama, kejebak macet. Gitu loh, kejebak macet. Gitu loh. Rugi kan? Dibikin puncak 2. Puncak 2 ya kan, belum banyak peminatnya, belum banyak. Puncak 2 itu tembus-tembusnya ke Sentul teman-teman, Sentul. Puncak 2 tembus-tembusnya ke Sentul, ke sirkuit Sentul, tembus-tembusnya yang saya tahu loh ya, tembus-tembusnya ke Sentul. Cuma belum banyak peminatnya. Orang masih tetap ke puncak 1 yang lewat apa, Gadok. Terus itu Taman Safari. Taman Safari kan Tugu, setelahnya baru naik puncak. Kan lumayan itu. Ya, lumayan. Iya. Kalau zaman saya kecil dulu kan ke puncak itu kan ya masih menyenangkan lah, belum terlalu macet. Iya, belum terlalu macet karena satu, mobil belum terlalu banyak. Yang kedua juga destinasi pariwisata di puncak juga masih ya berkutat di Taman Safari, Taman Bunga Cibodas dan seterusnya ya kan. Kalau sekarang Bujung Kuneng orang udah pada punya mobil, orang udah pada punya motor. Ya macet lah, makin padat lah. Sementara jalurnya segitu doang. Ya kan? Jadi susah gitu loh. Nah, saya mau ke puncak lagi kayak malas, mager gitu loh. Alphard baru lewat. Hybrid lagi. Ya. Tipenya Z Premier lagi. Tipe yang di bawah Executive Lounge. Bukan Z Premier, ZG, sorry. ZG. Kan Z Premier itu mah punya Velfire, Z Premier. Itu teman-teman, ya. Jadi makanya kenapa saya bilang ini berangkatnya mesti paling enggak di Kamis malam atau enggak Kamis sore kita berangkat, kita gaspol, atau Kamis siang kita gaspol, kita gaskan gitu loh. Cuman lagi-lagi keadaan udah beda teman-teman. Kalau mama saya nggak nikah lagi kan, kalau pertama kalau mama saya nggak nikah lagi, yang kedua sayanya udah mapan, udah kerja, udah punya penghasilan, itu mah bisa mau kapan aja ke puncak mah ayo gitu loh ya. Mau liburan semingguan ya, semingguan, 2 mingguan, sebulanan jadi gitu loh. Cuman kan keadaannya udah beda gitu. Iya. Bahkan pindah ke daerah sana pun jadi gitu loh. Pindah ke sana
ke daerah Puncak atau Cipanas. Jadi gitu loh, biar dekat dengan gunung. Tahu nggak gunung yang dekat dengan Jakarta gunung apa? Ayo, yang bisa jawab di WA saya atau di medsos saya lewat inbox Facebook atau DM Instagram dapat hadiah. Tapi hadiahnya minta sendiri ke suami, ke istri, ke orang tua, ke pacar ya. Tahu nggak gunung yang terdekat di Jakarta apa? Ayo, yang bisa jawab nanti dapat hadiah. Asal minta ke orang kesayangan. Jawabannya adalah Gunung Gede Pangrango. Gunung Gede Pangrango itu dekat Jakarta loh. Bukan Gunung Putri. Gunung Putri mah daerah di Cikeas itu. Ada, memang gunungnya ada. Gunungnya ada gitu loh. Tapi bukan itu. Yang paling masyhur gunung yang terdekat dengan Jakarta itu adalah Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Kalau ditanya tinggian mana, Gunung Gede apa Gunung Pangrango? Jawabannya adalah Gunung Pangrango. Gunung Pangrango itu tingginya 3000 sekian meter di atas 3000 sekian meter di atas permukaan laut. Kalau Gunung Gede itu masih di angka 2000-an. Itu seringkali jadi gunung awal kalau yang pertama kali melakukan kegiatan hiking atau panjat gunung. Nah, pertanyaannya, kalau ditanya berapa lama dari kaki Gunung Gede sampai ke puncak, itu saya nggak tahu, itu variasi teman-teman. Tanya yang udah expertnya. Padahal saya belum pernah naik gunung. Gitu. Karena saya juga bukan pecinta alam. Maaf ya teman. Walaupun saya bukan pecinta alam, tapi saya pecinta lingkungan. Gitu. Jadi gunung yang dekat dengan Jakarta banyak sih. Gunung Putri, Gunung Gede, Gunung Pangrango yang paling masyhur. Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang paling masyhur. Gitu. Dan kalau hoki, kalau beruntung ya, bisa kelihatan dari Bundaran HI Gunung Gede, bisa kelihatan. Bahkan dari Monas juga bisa ngelihat Gunung Pangrango, Gunung Gede, Gunung Pangrango kalau beruntung. Gitu. Itu yang saya suka ya. Jadi ya karena saya suka gunung ya, ya Jawa Barat itu ya lebih enak, apalagi kan saya sempat gede di sana. Atau kalau mau jauh pindah ke Bandung sekalian gitu. Bandung itu satu dari sekian ibu kota provinsi di Indonesia yang tidak di pesisir. Ya. Satu dari sekian ibu kota Indonesia yang tidak berada di pesisir. Ya. Kalau di Jawa, di Pulau Jawa, hampir semua ibu kotanya ada di pesisir. Serang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Jogja, Yogyakarta, itu semua ada di pesisir. Bandung aja yang nggak di pesisir. Bandung itu dikelilingi oleh pegunungan. That's why itu dingin iklimnya. Anda mau tahu, suhu normal di Jakarta 28-29 derajat, hitungannya di Bandung itu udah panas. 28, 29, 30 derajat di Jakarta itu kan suhu normal.
Tapi di Bandung hitungannya udah panas. Karena Bandung itu suhu normalnya di bawah 28, 25, 26, 24. Ya. Bahkan bisa sampai 20 hingga 18 derajat suhu paling rendah di Bandung itu. Karena Bandung itu dikelilingi pegunungan. Gitu loh. Bandung itu ada di Jawa Tengah, Priangan. Jawa Tengah lagi. Jawa Barat, Priangan. Jawa Barat, Priangan, ya. Di sebelah selatannya dari Jawa Barat. Kalau kita pergi ke selatannya lagi, udah Garut, udah Tasik, udah tempatnya Gunung Ciremai, Kuningan, ya, Banjar Patroman, itu semua dikelilingi gunung, teman-teman. Itu dikelilingi gunung. Terutama yang di sekitaran Gunung Ciremai, gunung tertinggi di Jawa Barat. Dan Bandung itu juga dekat dengan kota tertinggi di Jabar, kota Cimahi. Cimahi itu elevasinya lebih tinggi dari Bandung. Dan yang pastinya lebih dingin lagi dari Bandung. Anda tahu nggak, suhu normal di Jakarta itu hitungannya panas di Cimahi. Ya beda lah, elevasinya tinggi. Cimahi itu elevasinya lebih tinggi dari Bandung. Jadinya pasti lebih tinggi dari Bandung. Jadinya pasti lebih dingin dari Bandung. Lebih dingin juga dari Jakarta. Bahkan mungkin di Cimahi suhunya bisa sama kayak Bandung, 18, 19, bahkan 17 derajat mungkin Celcius suhunya. Dingin. Maksimal paling ya di bawah 28, paling 26, 25. Paling banter 27 derajat gitu kan. Gitu. Ya. Pengen deh. Kebetulan saya belum pernah ke Cimahi. Teman-teman bantu saya rekomen tempat-tempat yang asik dikunjungin di Cimahi ya. Siapa tahu nanti kalau saya bertandang ke sana ya bisalah saya kunjungi gitu loh. Kalau ke Bandung kan ya udah familiar lah di telinga saya. Dan tempat paling favorit saya kalau di Bandung kota, bukan Bandung kabupaten ya, di kota Bandung, nggak lain nggak bukan adalah nomor 1 ya Ciwok, betul, Ciamplas Walk. Yang kedua adalah alun-alun Bandung gitu ya. Kasih tahu aja, kebetulan juga lagi pengen nyari rumah di sana di Bandung. Gitu ya. Ini obrol santai aja teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Selamat sore. Saya mau tunai kewajiban dulu. Ingat, seasik apapun kita melakukan aktivitas, jangan lupakan kewajiban. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa lagi.